9 dari SMP Negeri 1 Patia, Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Agus Suhandi SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran PPKN. Insya Allah pada hari ini saya akan melakukan praobservasi dengan Pak Agus Suhandi. Juga beliau adalah guru mata pelajaran PPKN di kelas 7. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Gus? Alhamdulillah kabar sehat hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat terus ya. Ya. Hari ini kita adakan percakapan observasi Pak Gus. Sebelum nanti saya akan amati berjalannya proses pembelajaran yang akan Pak Gus lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas. Nah, tujuannya itu adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Pak Agus lakukan. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Agus melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti memberikan pelajaran yang terbaik bagi siswa ya. Terus ada beberapa pertanyaan Pak Agus yang akan saya sampaikan kepada Pak Agus terkait masalah tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Agus capai apa? Pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang saya tuliskan. Di sini ada 3. Yaitu pertama, atau 1, peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan rumusan, pengesahan dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Peserta didik mampu disiplin menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran harusnya yang ingin Pak Agus capai. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Agus capai dan ingin Pak Agus lakukan observasi pengembangan? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Pertama, pengetahuan, yaitu siswa mampu mengetahui konsep norma masyarakat. Yang kedua adalah keterampilan, siswa memberikan contoh nyata kira-kira sesuai dengan norma lalu mendiskusikannya. Baik, jadi area pengembangannya ada 2 terus ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, sekarang saya ingin dengar nih dari Pak Agus tentang bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Pak Agus terapkan di dalam kelas. Ya mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian setelah strategi pembelajaran, model pembelajarannya, dan terakhir adalah metode pembelajarannya. Apa saja itu Pak? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah model pembelajaran project classic learning. Terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang kedua adalah kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan atau keterampilan dan keaktifan siswanya. Terus selanjutnya untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Baik, jadi rencana yang akan Pak Agus terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Gus ya, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga metodenya itu metode diskusi kelompok ya, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Gus ya. Sekarang bagaimana media pembelajaran yang akan Pak Agus pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan adalah menggunakan pertama laptop, Infokus, LKPD, dan Andal ya, materi dengan format PowerPoint. Nah, kira-kira nih Pak Agus, kalau kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa nih Pak Agus? Di hari apa, kelas berapa, dan juga jam berapa nih akan dilaksanakan? Kebetulan ya saya ada jadwal dari Selasa jam 9 dan jam 10 hingga 10. Nah, jadi nanti Pak Agus akan melaksanakan observasi di kelas atau supervisi kelas ya, itu hari Selasa jam ke-9 dan jam ke-10 ya di kelas 7D. Nah, insya Allah nanti saya akan datang ke kelas Pak Agus nanti
Saya akan melakukan supervisi di kelas, saya akan melihat dan juga mencatat nih hal-hal apa saja nih yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Pak Agus melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, Pak Agus, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri, kira-kira yang Pak Agus dapatkan dari hasil percakapan hari ini apa, Pak Agus? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, dan saya mempersiapkan dari sekarang. Ya, saya memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan hari ini. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Agus waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas ya di hari Selasa depan, Gus ya. Demikian percakapan kami dari pertama sampai nanti bertemu lagi di dalam observasi kelas dan percakapan pasca observasi bersama praktek pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah. Seperti biasa kita berdoa dan dipimpin oleh KM. Berdoa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hadir? Hadir. Persilakan. Ada lagu Garuda Pancasila atau motivasi untuk penyemangat kita dalam belajar. Nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baiklah, sebelum dilanjutkan ke materi, kita akan bernyanyi dengan lagu Garuda Pancasila untuk memberi motivasi kepada kita. Nanti ikuti semuanya. Silakan ikuti semuanya. Ya, semuanya nyanyi. Terima kasih. Duduk kembali. Masih semangat? Kenapa kita harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Garuda Pancasila ini ada kaitannya dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Lanjutkan ke persepsi. Apakah kalian sudah minta doa pada orang tua ketika berangkat sekolah? Pertanyaannya, silakan. Sudah. Dengan seperti apa doanya? Minta doanya? Dan memberikan salam kepada orang tua. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah sosial dan mengapa kemampuan ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Stop. Ada bisa menjawab? 1. Meningkatkan kualitas hidup. Pemecahan masalah sosial dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan dengan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Bukan semuanya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran.
Nah, di sini ada siswa dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perilaku sesuai norma atau melanggar norma terhadap individu dan masyarakat. 5. Mampu memberikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari atau peristiwa yang mereka saksikan atau alami sendiri yang mengilustrasikan dampak positif dan negatif dari perilaku sesuai norma atau melanggar norma. Yang selanjutnya ada di sini pemahaman bermakna. Bertindak sesuai norma mengacu pada perilaku seseorang sesuai dengan norma-norma atau selanjutnya ada peta konsep mari bertindak sesuai norma. Pertama itu 1. Sebab terjadinya pelanggaran norma. 2. Bertindak sesuai norma. Ada yang paham mana kelompoknya? Ada yang tahu amati gambarnya apa itu? Ada yang sedang berjalan ke sekolah, ada tugas lalu lintas kalau kita terapkan kepada norma apa itu? Siapa yang mau menjawab? Berdiri. Silakan. Terima kasih. Ya, ada lagi kira-kira yang bisa mengamati dan menjelaskan itu gambar tentang termasuk norma apa? Ayo kelompok ini, kelompok yang lain, silakan. Pak punya tayang video, nanti kalian amati, pelajari. Nanti ini berkaitan dengan LKPD yang kalian isi. Ya. Nanti lihat, amati, dan pelajari. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kamu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam hidup. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah Kak, saya ngambil duluan. Jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tindakan. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ibu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bergantung sapa. Begitu juga yang dilakukan Denis kepada ibu guru. Selanjutnya, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Tetap tenang. Mati dulu pelajari. Dan sampai kita terkecoh. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu.
Depan. Depan. Ini. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kasih LKPD sebelum dikasih LKPD. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Silakan kelompok mana yang kalian senangi. Sekarang mulai. Nah. Oh, dari sini. Kita, ayo. Ya. Belum. Silakan. Maksudnya sini ada laki-laki satu orang. Itu kan satu orang laki-laki. Apakah semuanya sudah bikin kelompok? Sudah. Sama kelompok agama, kedua kelompok kesusilaan, ketiga kelompok pasokan, keempat kelompok hukum, dan terakhir ini kelompok adat istiadat. Terima kasih. Bapak akan membagikan LKPD, nanti kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Bisa dipahami kan? Terima kasih. Kelompok. Silakan. Kerjasama. Isi. Isinya adalah sesuai yang kalian pelajari tadi dalam video. Itu ada 4 norma. Ya, paham semuanya? Paham. Buka buku paketnya, tulisnya. Silahkan isi, nanti cari di sini. Untuk mengisi LKPD tersebut, kalian tadi sudah melihat video yang diamati dan pelajari. Silahkan di situ dituangkan dalam LKPD. Paham kira-kira semuanya? Paham. Silahkan isinya di sini. Kelompok-kelompok agama, nama anggota, nanti A, B, siapa anggotanya? Ya, kalau 4 orang. Di sini isinya perbuatan, alasan, akibat, upaya. Paham ya kira-kira? Nanti kerjakan ya. Silakan kerjakan. Yang tidak paham bisa dibantu. Ini ada 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, silakan. Terserah mau yang mana pilih. Yang ada 3 di sini. Nah, di sini tulis namanya. Nama kamu, nama kelompoknya. Wise dan rekan-rekan tulis di sini, koma gitu. Yang lain nanti membantu, silakan bisa ya, membantu yang lain untuk membantu memasukkan apa yang kalian lihat tadi, pikirkan. Ya. Ya, ini 3 nih. Pilih yang paling suka ya. Kami udah, ya, terima kasih. Silakan isi. Silakan diskusikan sekarang.
selama 5 menit ya, kerjakan selama 5 menit. Yang lain bisa membantu, silakan. Jangan mengantuk. Belakang, di sini sini. Di sini. Ini itu dia ada. Silakan nama ya, yang kalian paham kira-kira? Silakan pilih yang kalian ingat tadi dalam tidur. Berapa menit tadi waktunya? 5. Terima kasih. Nanti kalau selesai, silakan kalian tampil ke depan untuk ikan udah dikasih tadi. 2. Isi ke bawah ya, walaupun 3 isi ke bawah semuanya 4. Ah. Opat di sini ya. Isi 4 ya semuanya ya. Yang udah kita perlu ya. Di bawahnya Pak ya. Di bawah. Di atas. Kalau nggak kebak, ke bawah aja. Kalau gitu. Sekarang kelompok agama katanya mau mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mengamati video atau menganalisis video tadi. Kita dengarkan bersama-sama. Yang lain? Ya, makan kue enak, memperhatikan diri sendiri dan orang lain, membiasakan diri untuk saling menghargai dan menghormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kesusilaan akan bertanya tentang alasan kenapa orang yang ada di video itu mencuri. Memperhatikan diri sendiri dan orang lain, upaya membiasakan diri untuk saling menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain, membiasakan diri untuk menjauhi perbuatan buruk. Bagaimana kelompok kesusilaan? Apa sudah pas jawabannya? Tidak puas. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais dari kelompok kesopanan, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok kesusilaan. Alasannya tidak membawa uang jajan dan bisa jadi tergiur melihat teman-temannya makan kue enak.
Mantap nih, ya. Silakan siapa yang mau bicara, menulis di atas bawa pulpennya. Bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akibat norma agama yaitu kalau tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa. Upaya norma agama yaitu untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, mendekatkan diri dengan ajaran agama yang diyakininya. Norma kesusilaan. Perbuatan norma kesusilaan yaitu mencuri hak orang lain. Alasan norma kesusilaan yaitu tidak membawa uang jajan dan bisa jadi tergiur melihat teman-temannya makan kue enak. Akibat norma warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wais, akan bertanya dari kelompok kesusilaan. Apa akibat dari norma agama? Norma agama kalau tidak melaksanakan akan mendapatkan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri dari perbuatan buruk dan saling menghargai sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membawa uang jajan dan tidak bisa jadi tergiur melihat teman. Akibat norma kesusilaan merugikan diri sendiri dan orang lain. Upaya norma kesusilaan membiasakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibat norma agama kalau tidak melaksanakan mendapatkan dosa? Apa masih ada yang ingin bertanya? Atau bisa menjelaskan? Kodok. Ada berapa kali bebeknya? 5. Ada silaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ingatkan, apa lagi? Ya, sedikit menguatkan bahwa perbuatan yang dilakukan norma agama itu ketika kita lihat pengamatan video itu adalah melaksanakan ibadah sholat. Terjemahan memastikan instrumen penilaian ini ada 2. Penilaian diri sendiri dan penilaian antara teman. Nah, itu nulis nama teman di sini. Teman-teman, nilainya coret apakah mendengarkan dengan apa di situ. Paham ya? Paham, Pak. Berarti tulis nama temannya, nama penilaiannya dan kelas semesternya. Siapa yang menilai, siapa yang nanti ini untuk penilaian diri sendiri. Silakan kalian nilai nama kamu, kelas dan semester. Ini soalnya kelas 1. Ya, kasih nama, kelas, dan tanggal. Kasih nama, kelas, dan tanggal. Isi di bawah. Kasih nama dulu, nama, kelas, tanggal. Tarik ke bawah ya. Barang-barang, sok. Barang-barang. Sekarang kita refleksi ya, lihat. Dan Pak.
Di sini ada refleksi akan Bapak tanyakan. Bagaimana pengetahuan tentang dampak positif dan negatif dari perilaku sesuai norma atau melanggar norma mempengaruhi pandangan dan kesadaran dirimu terhadap tindakanmu? Siapa yang mau jawab? Silakan. Pengetahuan tentang dampak positif dan negatif dari perilaku sesuai norma atau melanggar norma. Perilaku yang melanggar norma dalam masyarakat dengan dampak sosial yang lebih besar seperti konflik atau ketidakharmonisan. Tindakan yang melanggar norma dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan konflik antar individu atau kelompok. Menjalani perilaku sesuai norma. Saya dapat menjadi contoh positif bagi orang lain. Terlibat ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan dimanapun berada. Tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Tentunya akan selalu mentaati norma yang berlaku. Ya, itu kesimpulannya. Ya, terima kasih kelompok yang sudah menyimpulkan. Betul sekali. Dan selanjutnya, untuk itu kita sebagai peserta didik, ya, agar senantiasa membaca di rumah dan belajar dengan baik. Untuk masa depan kita nanti, supaya masa depan kita cerah, rajinlah belajar di rumah dan supaya hasilnya kita memuaskan. Yang kedua, apapun nanti yang Bapak berikan harus dikerjakan dengan sebaik mungkin, ya, apalagi yang sudah diajarkan tadi dari awal sampai akhir, bukan saja untuk orang lain tapi untuk diri sendiri dikerjakan di rumah, baik itu norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Materi nanti kita selanjutnya adalah keberagaman bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berarti adanya di bab 4. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Erni selaku fasilitator saya, yang saya hormati Ibu Iin Nurmaina selaku pengajar praktek saya juga, dan yang saya hormati pula Bapak Agus Suhandi sebagai rekan sejawat saya yang alhamdulillah telah mengikuti pra-observasi dan juga observasi kelas pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 kemarin. Alhamdulillah saya telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah hari ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian praktek coaching ya, pasca observasi dengan Bapak Agus Suhandi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Agus? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Baik Pak Agus, maaf sebelumnya saya izin sebentar Pak Agus ya. Di sini saya ingin melakukan percakapan Pak Agus nih. Pasca observasi yang sederhana saja ya, yang mana yang sudah Pak Agus kerjakan kemarin pada waktu di kelas yang mengajar
praktek ya pelajaran PPKM kelas di kelas 7 Bagus ya. Yang sudah saya observasi. Nah, di sini kita hanya ngobrol-ngobrol saja Bagus. Kira-kira nih yang harapan Pak Agus, yang harapan pada percakapan kali ini Bagus itu di awal observasi dulu, nah, sampai setelah sekarang nih pas observasi apa yang Pak Agus harapkan? Saya berharap bisa saling sharing ya, yang didapat oleh Pansor juga pengalaman-pengalaman Pansor selama itu pendidikan di negara. Karena pembelajaran yang kemarin apa kekurangannya, bagaimana cara metodologinya, dan saya minta Pansor memberikan masukannya. Itu saja. Baik Bagus. Nah, jadi Pak Agus itu pengen sharing ya, sharing apa yang sudah Pak Agus lakukan ketika di kelas, apa yang kemarin sudah dilaksanakan ya, makanya observasi kelas. Nah sekarang perasaan Pak Agus nih setelah kemarin observasi di kelas itu bagaimana Agus? Saya merasa dianggap ya, karena terkait dengan pembelajaran yang kemarin yang sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik, merencanakan pembelajaran yang seperti biasanya. Saya merasa lebih paham ketika pembelajaran di kelas, dan anak-anak pun merasa antusias untuk pelajaran dengan seksama dan menyenangkan. Nah, setelah kita melaksanakan observasi di kelas, ketika Pak Agus melaksanakan pembelajaran ya, mungkin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan alhamdulillah saya lihat memang antusias anak-anaknya untuk untuk mengikuti pelajaran PPKN yang Pak Agus laksanakan. Baik Pak Agus, nah di sini saya ingin bertanya lagi Pak Agus nih, rencana nih perbaikan yang akan Pak Agus lakukan pada saat praobservasi yang dulu ya, bagaimana yang tercapai yang Pak Agus rencanakan dalam perbaikan itu? Untuk perbaikan sudah banyak. Kemarin saya sudah melakukan pembagian kelompok dengan kemampuan dan keaktifan siswanya, dan untuk model saya menggunakan model basis masif PBL yaitu problem basic learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan isu kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi yang sudah Pak Agus sampai kemarin itu menggunakan metode PPR ya, project ya, bukan problem ya, project problem learning. Terus juga metode diskusi ya Pak ya. Setelah itu metode tanya jawab juga ada nggak? Kira-kira ada ya, tanya jawab diskusi ada ya. Terus pengelompokan kelas ya, atau pengelompokan dibagi menjadi 4 kalau nggak saya kemarin ya. Nah, jadi gini Pak Agus, kira-kira nih semua rencana yang sudah Pak Agus dilaksanakan itu tahapan-tahapannya sudah sesuai tidak Agus? Untuk tujuan pembelajaran kemarin sudah saya terapkan supaya anak bisa menyelesaikan masalah terkait dengan materi yang disampaikan. Itu, dan saya sudah lihat keseharian pembelajaran yang hasil evaluasinya. Ini anak-anak sudah bisa menyelesaikan masalah. Berarti kemarin tujuan pembelajarannya sudah ya Bagus ya, sudah bagus rasakan yang sudah baik, dan juga sudah bagus pertahankan ya, metode-metode yang bagus laksanakan. Nah kira-kira nih hal-hal yang masih kurang nih ada tidak Bagus untuk mempertingkatkan kembali nih? Yang saya rasa sudah baik yaitu pembelajaran dengan berdiferensiasi sudah saya lakukan, itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Ya. Selain itu saya juga menggunakan model PBL, juga berdiskusi dan tanya jawab. Itu sangat membantu saya dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira dari pembelajaran tersebut ada yang masih kurang tidak menurut Bagus untuk perbaikan ke depan? Dari pembelajaran kemarin yang saya rasakan masih kurang, ada pasti. Adalah masih belum siap sebenarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, karena banyak kendala-kendala atau media yang belum memungkinkan, banyak contohnya seperti itu. Jadi kendala-kendala yang ada di observasi kelas itu banyak Bagus ya. Banyaknya itu mungkin kendalanya dari segi media ya. Kadang mati lampu atau apa ya. Banyak. Nah sekarang kita langsung masuk ke strategi area pengembangan Bagus nih, yang sudah Bagus lakukan. Kira-kira strategi area pengembangan itu bagaimana Pak Bagus? Insya Allah besok nanti hari Selasa, ya. Insya Allah hari Selasa, kalau tidak ada halangan, saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya dengan lebih baik, dan Insya Allah saya akan mencoba untuk pelatihan yang ada di Program Merdeka mengajar, dan juga
Kalau ada kegiatan pelatihan di luar, insya Allah saya akan ikut juga. Dan tidak kalah pentingnya mengikuti MGMP tingkat rajau. Itu juga kalau menginginkan. Nah, jadi berarti nanti bagus strateginya ya Iya. ke depan supaya lebih Insya Allah. bagus lagi. Pertama itu adalah mengikuti pelatihan PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Memang sekarang sudah banyak sekali digubriskan ya yang harus kita lakukan. Yang kedua itu tadi apa Pak Gus kira pelatihan ya, pelatihan yang di luar seperti mungkin pelatihan apa atau mungkin secara offline maksudnya atau secara online. Dan yang ketiga itu MGMP ya, tingkat rayon ya. Nah, jadi dari tiga itu kalau yang saya cermati memang bisa ya untuk meningkatkan pembelajaran nanti ke depannya. Nah sekarang bagus target nih setelah Pak Gus tadi sudah akan strategi areanya sudah dilakukan atau diucapkan tadi. Nah sekarang target waktunya Pak Gus itu kapan ya? Untuk pelaksanaan secepatnya, sedangkan untuk kurun waktu 6 bulan ke depan, insya Allah saya sudah menyelesaikan itu semuanya. Insya Allah ya. Jadi waktunya ya, Iya. 6 bulan ke depan. Insya Allah. Jadi mungkin dari sekarang sampai ke berarti Pak Gus sudah terplanning berarti ya, sudah terencana dari bulan pertama sampai ke bulan ke-6 ya, tentang mengikuti pelatihan tadi ya. Karena memang pelatihan PM itu bisa ya untuk meningkatkan pembelajaran berbahasa kita di kelas. Nah, yang saya harapkan nanti setelah Pak Agus mengikuti pelatihan itu ada dokumentasinya Pak, supaya nanti khawatir ya, tidak khawatir takut lupa. Kalau saya itu biasa ada dokumentasi ya Mas ya, ketika kita mengikuti pelatihan. Nah kira-kira nih bagus sumber inspirasi selama di sekolah ini atau mungkin butuh siapa sih yang buat Pak Agus menyemangati atau memotivasi Pak Agus agar supaya bisa melakukan kegiatan tadi itu? Ya pasti rekan-rekan guru di sekolah, di sekolah, lokasi, yang lainnya kita masukannya dari Pansor sebagai CDP ya, dan tidak bosan-bosan untuk yang nantinya saling sharing ilmuannya bagi saya atau rekan yang lain. Jadi yang sumber inspirasi pertama adalah rekan-rekan Ya, pasti. Itu pasti ya, karena memang kita butuh rekan sekolah. Yang kedua kepala sekolah Ya. karena harus dukungan bagusnya. Yang ketiga itu tadi apa? Lokasi juga ya, kurikulum, mungkin ya, untuk kesiswaan dan lain sebagainya. Dan juga mungkin ya yang tadi Pak Gus bilang, dengan saya juga ya, mungkin kita sambil belajar bagusnya. Insya Allah nanti kita saling sharing aja apa yang saya dapatkan, nanti saya akan berikan, nanti kita saling sharing. Karena di terkait masalah PM tadi yang sudah Pak Gus ucapkan, memang di situ juga Pak Gus perlu kita praktekkan. Karena peran-peran yang ada di situ ada aksi nyata. Nah, aksi nyata itu yang akan kita buat, yang akan kita buat dari awal sampai terakhir. Contoh pembelajaran berdiferensiasi ada aksi nyatanya. Situ nanti kita praktekkan. Itu bisa ya, banyak sekali manfaatnya bagus. Baik bagus, terima kasih atas waktunya. Demikian percakapan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.